to be your statistic. Wanna know us more? Tiga, dua, satu. Kita kelompok We are Biostar. Keep healthy and stay safe. Hepatitis alkoholik adalah peradangan hati akibat konsumsi alkohol yang berlebih. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol dalam jangka panjang. Umumnya terjadi pada orang-orang di atas 30 tahun. Namun tidak semua peminum berat dipastikan menderita penyakit ini karena penyakit ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi alkohol secukupnya. Penyakit ini bisa terjadi ketika cairan alkohol masuk ke dalam tubuh, lalu pecah dan menghasilkan zat beracun. Jika kondisi ini terus berulang, maka akan terjadi penurunan fungsi hati dan menyebabkan scarring atau jaringan parut pada hati. Konsumsi alkohol merupakan faktor risiko terbesar ketiga di dunia, kedua di Eropa, dan pertama di Amerika sebagai penyebab penyakit dan disabilitas. Pelemakan hati ditemukan pada lebih dari 90% pengonsumsi alkohol berat dan rekuren. Nah, dari peminum berat tersebut, sekitar 10-30% akan berkembang menjadi hepatitis alkoholik dan akan terus berkembang menjadi sirosis bila tidak diintervensi. Prognosis dari PHA berat buruk, di mana angka mortalitas pasien sirosis dalam 4 tahun hampir mencapai 60%. Angka kematian PHA di Amerika Serikat adalah sekitar 15.990 orang pada tahun 2010. Alkoholik yang paling sering ditemukan pada penderita adalah menguningnya kulit dan mata. Selain itu, ada beberapa gejala lainnya seperti kehilangan selera makan, mual dan muntah, sakit perut, demam yang sering progres, juga sering merasa lemah dan lesu. Seiring dengan perkembangan penyakit jadi lebih parah, gejala yang muncul biasanya termasuk fesis berwarna pucat, urin berwarna gelap, gatal-gatal pada tubuh, demam tinggi, membengkakkan perut yang disebabkan oleh cairan, gangguan syaraf, dan bahkan koma. Hepatitis alkoholik yang ditandai dengan peradangan hati, pada tahap ini seseorang baru menyadari adanya kerusakan hati terkait alkohol, menyebabkan hati mengalami peradangan, pembengkakan, serta jaringan parut atau sirosis yang merupakan tahap akhir dari penyakit hati. Penyakit hati terkait alkohol seringkali baru terdeteksi setelah mengalami kerusakan lebih lanjut. Para peneliti percaya bahwa jika kebiasaan meminum alkohol tetap berlangsung, pada beberapa pasien, inflamasi dapat berlanjut menjadi sirosis alkoholik, di mana liver yang mulanya sehat akan tergantikan oleh jaringan fibrosis, hingga membuat liver tak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Pengamatan pada mikroskop lebih jauh, pasien dengan hepatitis alkoholik menunjukkan cedera hepatoseluler yang ditandai dengan menggelembungnya atau bengkak hepatosis yang seringkali mengandung neutrofil. Hepatitis alkoholik dapat pulih jika gangguan hati yang terjadi masih tergolong ringan dan penderita berhenti minum alkohol untuk seterusnya. Namun, jika sudah tergolong serius, kondisi ini dapat membahayakan nyawa penderitanya, yaitu kematian. Atau pengobatan dari hepatitis alkoholik ini sendiri meliputi yang pertama, coba berhenti untuk minum alkohol atau mengikuti program detox alkohol. Lalu yang kedua, perbaiki pola makan. Kondisi malnutrisi ini biasa terjadi pada orang-orang yang terjangkit hepatitis alkoholik yang dapat diperbaiki dengan pola makan yang baik dengan penuh karbohidrat dan energi. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi vitamin tambahan biasanya terutama vitamin B. Lalu ada asam folfat yang dibutuhkan agar ginjal menjadi lebih baik. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol, dampak buruk alkohol yaitu dapat merusak kesehatan karena alkohol dapat merusak organ hati, saluran pencernaan, sistem peredaran darah, dan pada gilirannya dapat mengakibatkan kematian. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kepada sahabat yang sakit, Nabi kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Aqib. Sebagai asyifa, orang percaya diimbau banyak membaca Al-Quran karena itu adalah obat penyembuh. Madu sebagai obat. Hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69. Hal ini sejalan dengan ilmu pengetahuan modern yang kita ketahui bahwa madu mengandung glukosa dan perventaus yang berfungsi sebagai penyembuh. Madu juga berperan dalam meningkatkan antibodi dan menghambat pertumbuhan mikroba. Quraisyah pun menafsirkan bahwa minuman yang dihasilkan oleh lebah mengandung obat yang dapat menyembuhkan penyakit manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kaitannya madu dengan hepatitis alkoholik, dari data sekitar 30-80% pecandu alkohol itu kekurangan vitamin B. Sedangkan dalam madu mengandung banyak sekali vitamin, terutama vitamin B. Sehingga diharapkan dengan mengonsumsi madu, peminum berat alkohol dapat diturunkan dan penyakit hepatitis alkoholik dapat ditekan. Jadi, alkohol yang terdapat dalam minuman keras, meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetap dapat menyebabkan stimulasi pada berbagai organ. Menurut beberapa penelitian, minuman keras dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengakibatkan hilangnya fungsi indera. Dikutip dalam Al-Qaradawi tahun 1984. Kemudian, seseorang yang terbiasa meminum minuman keras dapat mengidap penyakit alkoholisme. Alkoholisme termasuk penyakit otak yang dapat mempengaruhi berbagai jaringan tubuh. Dikutip dalam Dudley tahun 2004 dan Mehta tahun 2016. Selain itu juga, minuman beralkohol dapat menimbulkan hipertensi. Dikutip dalam Santana et al. Tahun 2018. Alkohol juga berpotensi dapat menyebabkan kanker kolorektal. Alkohol dianggap sebagai karsinogen yang menyerang organ aerodigestif seperti kanker esofagus. Dikutip dalam Roxe dan Terufatu tahun 2005. Tidak semua peminum alkohol kronik akan mengalami gangguan fungsi hati dengan jumlah konsumsi akibat yang sama.